Alhamdulillah baik-baik saja ya. Saya Siti Asyatun dan Muhammad Aminuddin Najib akan mengupas sedikit tentang perkembangan pendidikan Indonesia sejak kemerdekaan sampai tahun 1965 sebagai tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan dosen pengampu Heni Kusmawati MSI. Oke, sekarang kita mulai. Di sini saya akan menerangkan tentang bab perkembangan pendidikan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai tahun 1965. Pertama kita akan membahas tentang karakteristik pendidikan Indonesia mulai tahun 1945 sampai 1955. Pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami kesulitan di berbagai bidang, tak terkecuali di bidang pendidikan. Pada tahun itu, di mana pendidikan Indonesia baru bangkit dan pengaruh kolonial Belanda dan Jepang masih sangat terasa dalam hal pendidikan yang dipakai di Indonesia pada waktu itu. Sistem persekolahan Indonesia sejak tahun 1945 sampai 1965. Susunan persekolahan dan kurikulum yang berlaku sejak tahun itu ialah 1. Yaitu pendidikan rendah, 2. Pendidikan menengah yaitu SMP, SMA, 3. Pendidikan kejuruan, 4. Pendidikan teknik, dan 5. Pendidikan tinggi. Dalam periode 1945 sampai 1950, kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi semakin terbuka lebar bagi warga negara tanpa syarat apapun. Lembaga ini berkembang pesat, tetapi karena adanya pelaksanaannya dilakukan perjuangan fisik, maka perkuliahan kerap kali dijeda dengan perjuangan garis depan. Hanya orang-orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi dan orang-orang yang dari kalangan elit yang mampu menempuh pendidikan tinggi. Dan untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Aminuddin Najib. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Asia. Saya lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu mengenai Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 dan pelaksanaannya. Secara umum, pendidikan Orde Lama di bawah kendali Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Di bawah Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan sistem Among berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dikenal sebagai Pancadharma, Taman Siswa, dan semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Pada tahun 1950 dikeluarkanlah pertama kali undang-undang mengenai pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada tahun 1961 dikeluarkan juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang pendidikan tinggi. Dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila. Pada akhir Presiden Soekarno, 90% bangsa Indonesia telah berpendidikan SD. Ini merupakan suatu pencapaian yang hebat. Kurikulum pada Orde Lama dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama rentang tahun 1945 sampai 1968. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai bahasa Belanda, yaitu Leerplan, artinya rencana pelajaran.
Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan oleh Pancasila. Kurikulum saat itu lebih dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Silabus mata pelajarannya lebih jelas dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum tahun 1964. Fokus kurikulum ini adalah pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral Pancawardhana. Mata pelajaran dibagi menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmaniah. Poin yang terakhir yaitu perkembangan pendidikan guru di Indonesia antara tahun 1945 sampai 1965. Pendidikan guru. Dalam periode antara tahun 1945 sampai 1965 dikenal 3 jenis pendidikan guru, yaitu yang pertama, sekolah guru B. Lama pendidikan di sini adalah 4 tahun dan tujuan pendidikan guru adalah untuk sekolah rakyat. Murid yang diterima adalah tamatan SR yang akan lulus ujian masuk sekolah lanjutan. Yang kedua, sekolah guru C. Sekolah ini berdiri dikarenakan kebutuhan guru SR yang mendesak dan perlunya pembukaan sekolah guru yang dalam tempo singkat dan menghasilkan. Tapi karena dirasa kurang bermanfaat, akhirnya ditutup kembali dan dijadikan sebagai sekolah guru B atau SGB. Yang ketiga, sekolah guru A. Karena adanya anggapan bahwa pendidikan guru 4 tahun masih belum menjamin pengetahuan yang cukup untuk taraf guru, maka dibukalah SGA, sekolah guru A, yang memberi pendidikan 3 tahun sesudah SMP. Mata pelajaran yang diberikan sejenis dengan SGB, hanya saja lebih luas dan dalam. Baik teman-teman, itu tadi adalah hasil presentasi dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.